Ya, bagaimana? Anda sudah mendaftar untuk uji coba MRT dan mungkin yang jadi pertanyaan kita selanjutnya berapa tarif yang akan dikenakan? MRT Jakarta memang akan beroperasi pada akhir Maret ini, namun hingga saat ini masyarakat masih menanti berapa besaran tarif yang akan ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menikmati moda raya terpadu ini. Ada dua usulan tarif, yaitu sebesar Rp8.500 per 10 km dan Rp10.000 per 10 km. Usulan tarif tersebut adalah usulan tarif yang sudah didasarkan dengan pemberian subsidi dari pemerintah. Lalu, bagaimana formula tarif MRT dari satu stasiun ke stasiun lainnya? Berikut kami ulas lengkapnya dalam hitung-hitungan tarif MRT. Kalau kita berbicara soal tarif MRT sendiri, pemerintah ini harus mencari formula agar tarif yang ditetapkan untuk MRT ini bisa menutupi biaya pembangunan MRT sendiri yang mencapai Rp16 triliun. Begitu yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun MRT di 13 stasiun dari Lebak Bulus ke Bundaran HI dan juga sebaliknya. Dan dengan dana Rp16 triliun ini, pemerintah mengeluarkan dana 49% dari APBN dan juga 51% ini dari APBN ya, 51% ini dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Yang dananya tersebut juga didapatkan dari JICA atau Japan International Cooperation Agency. Dan memang harus ditemukan formula yang pas agar masyarakat bisa menikmati MRT dengan harga yang cukup enak di kantong begitu ya. Sebelumnya ada usulan jika pemerintah ingin menutup atau balik modal dengan 16 triliun ini, agar bisa balik modal pemerintah itu harus menetapkan tarif MRT sebesar Rp31.600 begitu. Ini mungkin dirasa terlalu besar ya bagi saya ataupun bagi Anda. Dengan Rp31.600 dibandingkan dengan biaya moda transportasi lainnya, mungkin Anda bisa lebih memilih untuk menaiki moda transportasi lainnya. Tapi memang kenapa sampai saat ini belum ditetapkan tarifnya? Karena masih digodok tarif tersebut. Nah, diperkirakan mungkin sebelum akhir Maret sudah ditemukan berapa. Tapi sudah ada dua usulan yaitu dua usulan tarif untuk MRT Jakarta jurusan Lebak Bulus hingga Bundaran HI ini. Dua usulan tersebut adalah usulan tarif satu yaitu Rp8.500 per 10 km. Yang kedua adalah Rp10.000 per kilometer. Dan ini kalau saya sempat bilang yaitu tarif yang dibutuhkan agar pembangunan MRT ini balik modal yaitu sebesar Rp31.600. Ini artinya dengan tarif Rp10.000 per kilometer, ini per 10 kilometer maksud saya, pemerintah harus memberikan subsidi per orangnya yaitu sebesar Rp21.600 per orang. Dan jika tarif yang ditetapkan itu Rp8.500 per 10 km, jadi ini kira-kira ada subsidi per orangnya Rp23.600 per orang diberikan untuk naik moda raya terpadu atau MRT ini. Masih dihitung lagi dan masih dihitung apakah selain dengan pemberian subsidi bisa dilakukan penutupan modal dengan cara-cara lain seperti dengan menaruh iklan misalnya di stasiun MRT dan juga hal-hal lainnya begitu ya untuk menutup modal pembangunan MRT tadi yang sebesar Rp16 triliun, artinya lebih dari Rp1 triliun untuk per satu stasiun MRT yang dibangun di sepanjang Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Kemudian kita lihat ini formula tarifnya. Formula tarif kemudian yang digunakan untuk naik MRT. Tadi saya bilang pastinya jarak antar stasiun ini juga akan berpengaruh ya, jarak antar stasiun dari stasiun lain ke stasiun lainnya untuk biaya atau tarif MRT itu sendiri. Jadi ada unit price per kilometer. Unit price per kilometer ini dipatok untuk tarif usulan satu yaitu Rp8.500 per 10 km. Ini unit price per kilometernya adalah Rp700 begitu. Nah, kemudian untuk yang usulan kedua yaitu Rp10.000 per 10 km, unit price yang ditetapkan per kilometernya adalah Rp850. Lalu bagaimana untuk menghitung tarif pembiayaan atau tarif MRT dari satu stasiun ke stasiun lainnya? Ini dia, ada rumusnya. Boarding fee, yaitu boarding fee yang ditetapkan Rp1.500 per kilometer. Jadi ini angka fixed price ya, jadi fixed cost begitu ya. Ini angka yang tetap Rp1.500 ditambahkan dengan unit price per kilometer dikalikan jarak. Berapa jarak antar stasiun ke stasiun lainnya yang terdekat dan juga terjauh begitu ya. Dan kita lihat di sini unit price. Kita pakai patokan unit price yaitu Rp700 dan juga Rp850 untuk menghitung jarak antara stasiun-stasiun dan juga ke stasiun lainnya. Kita lihat kemudian ini dia penghitungan dari stasiun terdekat dan juga stasiun terjauh dengan kita menggunakan patokan tarif yang pertama dulu yaitu Rp8.500 per 10 km dengan unit price tadi yaitu Rp700 ya. Rp700 unit price-nya. Kita lihat di sini. Untuk
dari tarif Rp8.500 per 10 km ini, jarak terdekat yaitu rute stasiun Setiabudi ke Bendungan Hilir dan juga stasiun Blok M ke Sisingamangaraja yang jaraknya itu adalah 0,5 km. Nah, jadi kan tadi ada boarding fee sebesar Rp1.500 ditambahkan dengan unit price per kilometer dikalikan dengan jaraknya. Berarti ditambahkan dengan 700 dikalikan 0,5 begitu. Jadi sekitar ditambah 350 ya. Kemudian didapatkan angka pembulatan yaitu tarif terendah untuk tarif stasiun MRT ke stasiun MRT lainnya paling dekat yaitu stasiun Setiabudi ke Bendungan Hilir yang jaraknya 0,5 km yaitu hanya Anda harus membayar Rp2.000 saja. Lalu bagaimana dengan tarif tertinggi MRT untuk usulan tarif pertama yaitu Rp8.500 per 10 km atau dengan unit price Rp700. Nah, ini dia untuk jarak MRT terjauh tentunya dari stasiun Lebak Bulus ke Duku Atas ataupun sebaliknya ya ke Bendungan Hilir ataupun sebaliknya begitu. Ini jaraknya adalah 13,6 km dan juga 14,6 km. Ini jarak terjauh dari stasiun MRT ke stasiun MRT terjauh. Cara menghitungnya tetap sama yaitu tadi Rp1.500 tadi boarding fee-nya Rp1.500 ditambah unit price per kilometernya 700 dikalikan dengan 13,6 begitu dan juga tadi yaitu 14,6. Nah, kemudian didapatkanlah hasil yaitu tarif tertinggi untuk tarif MRT stasiun Lebak Bulus ke Duku Atas ataupun stasiun Lebak Bulus ke Bendungan Hilir yaitu sebesar Rp12.000 yang harus Anda bayarkan tarif tertinggi jika menggunakan usulan pertama Rp8.500. Kita gunakan lagi coba hitung-hitungan kedua yang itu untuk usulan tarif kedua yaitu Rp10.000 per 10 km. Tadi unit price per kilometernya adalah sekitar Rp850. Tarif terendahnya sama tadi dengan yang saya katakan dengan boarding fee maksud saya. Boarding fee Rp1.500 ditambah dengan unit price per kilometernya dikalikan dengan jarak yaitu 0,5 km. Kemudian didapatkan hasil yaitu tetap Rp2.000 dan juga untuk tarif tertinggi MRT dengan usulan Rp10.000 per 10 km atau unit price-nya Rp850 yaitu sekitar Rp14.000 tarif MRT yang akan digunakan. Tentunya tarif MRT ini masih sekedar hitung-hitungan saja pemirsa. Belum ada ketetapan dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Kementerian Keuangan begitu tentang berapa kisaran yang akan dibayarkan oleh Anda para pengguna MRT untuk naik moda transportasi atau moda raya terpadu ini. Tapi kita masih menunggu tentunya angka yang ditetapkan nanti adalah angka yang pas begitu untuk kantong kita sendiri dan juga bagaimana angka tersebut juga bisa menutupi tadi angka pembangunan atau jumlah pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun MRT itu Rp16 triliun bukan angka yang kecil tentunya dan juga harus dibayarkan secara berkala begitu kepada investor di moda raya terpadu atau MRT ini.